Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Calon Taruni Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Ilza Safira Amruri. NRT 2020.2028.2.01. Prodi Hukum Keimigrasian B. Nomor urut 09. Izin Bu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan makna perencanaan strategis dan contoh di bidang keimigrasian. Menurut Kerzener, perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Menurut Robert and Anthony, itu perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis itu adalah rencana yang spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategis itu adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi ini berupa dokumen yang dinamakan strategi plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dan untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan dan manajer haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis atau strategi planning. Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Sekian, terima kasih. Berikut contoh perencanaan strategis, yaitu investasi. Investasi merupakan aktivitas yang menempatkan dana dalam satu periode. Harapannya, penggunaan dana itu dapat menghasilkan sebuah keuntungan dan juga peningkatan dalam nilai investasi. Tujuan dari investasi, yaitu yang pertama, membesarkan suatu usaha. Yang kedua, mendapatkan pemasukan tetap. Yang ketiga, jaminan dalam berbisnis. Dan ada manfaat dari investasi, yaitu yang pertama, aset yang meningkat. Yang kedua, memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, menjadi lebih hemat. Dan ada jenis-jenis dari investasi. Itu adalah yang pertama, investasi berdasarkan aset. Yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Seperti yang kita lihat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan kemudahan investasi demi kemakmuran Indonesia dan menyampaikan program kerja prioritas Presiden. Antara lain adalah pembangunan sumber daya manusia dan penyederhanaan segala bentuk regulasi. Diperlukan strategi pembangunan hukum dan regulasi yang mengarah kepada mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi sekaligus juga membangun sumber daya manusia yang berproduktivitas tinggi, ucap Bapak Yasona Lauli. Reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha, tenaga kerjaan, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditunjang dengan reformasi aturan perpajakan sangat penting dilakukan guna mencapai target program kerja Presiden. Reformasi regulasi ini diperlukan tidak hanya untuk menyelesaikan hambatan investasi, memotong panjangnya rantai birokrasi, mengatasi tumpang tindih serta tidak harmonis aturan, yaitu hyper-regulation. Reformasi ini pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat taraf kesejahteraan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Bapak Yasona Lauli. Diperlukan